Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Seorang wanita berpakaian salju dengan rambut hitam halus, mata kristal hitam yang berkedip-kedip dengan cahaya ilahi berdiri di sana. Dia seperti peri yang keluar dari lukisan. Dia berdiri dengan bangga di istana besar, penampilannya tak tertandingi. Justru keindahan dunia lain yang sedingin es inilah yang mencaci maki para dewa surgawi yang hadir, menghadapi para master sekte sendirian, membuat banyak orang sangat terkejut. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, usianya tidak terlalu bagus. Tubuhnya yang mempesona dan anggun membawa vitalitas yang luar biasa, jadi dia seharusnya agak muda. Justru karena inilah semua orang tercengang, merasa bahwa ini tidak terbayangkan. Dia benar-benar berdiri melawan sekelompok master sekte. Sulit bagi orang lain untuk membayangkan dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri seperti ini. Tak terkekang. Dewa Surgawi Klan Surgawi menegur. Bagaimanapun, ini adalah lokasi penting klan mereka. Untuk anggota generasi yang lebih muda untuk menerobos masuk dan bertindak begitu sombong, itu terlalu keterlaluan. Menurutku, kalian semua yang bertindak tidak terkendali. Ye Qingxian mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah dewa-dewa surgawi yang agung yang duduk tinggi di istana. Kata-katanya tidak sopan, seolah-olah dia tidak terlalu memikirkannya sama sekali. Anak muda, ini bukan tempat bagimu. Master sekte lain berbicara dan memberikan tekanan. Sebuah weng terdengar. Cahaya merah tiba-tiba muncul di istana, menyebar seperti cahaya matahari terbenam di cakrawala. Kemerahan yang cemerlang membawa batas emas yang menyilaukan. Itu sangat menakutkan karena meretas ke arah Ye Qingxian. Seseorang mengambil tindakan untuk memberinya pelajaran, membuatnya mengerti bahwa ini adalah istana master sekte dan bukan tempat di mana anggota generasi muda dapat berperilaku kejam dan melakukan apapun yang mereka suka. Tiba-tiba, cahaya warna-warni merah berhenti bergerak, seolah-olah membeku di udara. Bulu merah yang membawa warna emas muncul, berhenti di sana. Sebuah ci terdengar. Itu mulai terbakar, berubah menjadi api ilahi sekitar zhang jauhnya dari Ye Qingxian, menerangi seluruh istana. Pada akhirnya, dengan suara peu, itu berubah menjadi abu, berhamburan ke bawah. Ekspresi semua orang menjadi lamban. Kali ini, mereka dengan jelas melihat bahwa riak misterius menghentikan segalanya, mencegah bulu dewa itu mendekat dan akhirnya mengubahnya menjadi abu. Tuan Istana Iblis Api terkejut. Ini adalah bulu bangau merah yang dia tembakkan dan memiliki kekuatan ilahi yang mengejutkan, serta simbol teknik berharga unik klannya. Pada akhirnya, tiba-tiba meledak, berubah menjadi abu. Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah. Mereka tidak bisa membantu tetapi memperlakukan ini dengan serius. Apakah kamu sangat suka mencabut bulumu sendiri? Saya tidak keberatan membantu Anda membersihkannya, mencabut semuanya. Jika kamu tidak percaya padaku, haruskah kita mencobanya? Ye Qingxian berbicara. Ini adalah ancaman tersembunyi terhadap master sekte ini. Dia sedang melihat ke bawah pada Scarlet Fat-Haired Crane. Ekspresi Dewa Istana Iblis Api menjadi sedih. Dia merasa terguncang dalam hati. Wanita ini terlalu misterius, benar-benar mampu menghentikan serangan ini. Pikirannya tidak bisa tenang. Anak muda, sebenarnya kamu berasal dari sekte apa? Apakah tetua klan Anda tahu bahwa Anda membuat masalah di sini? Jangan membuat kesalahan dan memprovokasi masalah bagi klan Anda, kata seseorang. Aku tidak ingin merendahkan diriku untuk berdebat denganmu, jadi tetaplah di samping dengan tenang. Dengan begitu banyak tetua sekte di sini, lebih baik jika Anda lebih banyak mendengarkan dan lebih sedikit berbicara.
Scarlet Featherhead Divinecran dari Fire Devil Palace berbicara. Aku bahkan memutuskan untuk tidak mempersulitmu. Tetapi sekarang kamu bahkan berani mengancam dan menceramahiku. Ye Qingxian tertawa. Ekspresi Dewa Istana Iblis Api berubah. Ini benar-benar situasi yang canggung di depan semua wajah orang-orang ini. Kulitnya sedikit perih karena panas. Kamu tidak mau menerima ini. Ye Qingxian memiliki bibir merah dan gigi putih, penampilannya anggun dan indah. Pakaian putihnya berkibar-kibar seolah-olah mereka mengendarai angin. Namun, saat ini, ada jenis dominasi yang tak terlukiskan. Ini adalah sikap yang cukup kontradiktif. Dia sangat cantik, tetapi ketika dia memandang dengan jijik, ada tekanan yang mengejutkan. Dia memancarkan jenis kepercayaan diri dan sikap acuh tak acuh. Dewa Istana Iblis Api marah. Bagian atas kepalanya bersinar dengan cahaya warna-warni merah, siap untuk melepaskan serangan ganas setiap saat. Dia berbalik untuk melihat dewa-dewa surgawi klan surgawi dan berkata, "Saudara-saudara Dao, bagaimana menurut kalian semua?" Dewa surgawi Kituo dan yang lainnya mengerutkan kening. Wanita muda ini sangat merepotkan. Saat ini, mereka semua merasa seperti dia tidak berdasar, tidak dapat melihat latar belakang seperti apa yang dia miliki. Sementara itu, bangau tua ini juga kurang percaya diri, mencoba menyeret mereka ke bawah juga. Sementara itu, meskipun ini adalah kota surga, mereka masih merasa ini sulit untuk dihadapi. Bagaimana menurutmu? Kamu baru saja menyerangku secara diam-diam, jadi tentu saja aku harus membantumu mencabut beberapa bulu sebagai hukuman. Ye Qingxian berbicara dengan sangat santai, suaranya menyenangkan untuk didengarkan, merdu seperti musik surgawi. Tubuhnya bersinar, cemerlang seperti matahari terbit, menyilaukan dan gemerlap. Tubuhnya yang anggun, tinggi dan lurus ditutupi lapisan cahaya suci. Dia berjalan dengan langkah cepat dan gesit menuju Scarlet Featherhead Divinecran. Semua orang terguncang. Dia benar-benar berani mengambil tindakan? Dia sebenarnya berinisiatif. Generasi muda, saya memberi Anda wajah, tetapi Anda tidak menerimanya. Sekarang, Anda bahkan berani mengambil tindakan terhadap yang lama ini? Aku akan menangkapmu. Bangau berbulu scarlet secara alami tidak akan menyusut kembali. Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, dia pasti akan bertindak kuat hingga ekstrim. Kalau tidak, wajah apa yang akan dia tinggalkan untuk berdiri di dunia ini? Sebuah hong terdengar. Seluruh istana kuno bergetar. Tulang rusuk kirinya bersinar, dan kemudian sayap besar terbang keluar. Cahaya warna-warni merah meletus seperti api, menyala dengan ganas. Petir meletus juga. Tempat ini tertutup kabut warna-warni yang mempesona. Guntur bergemuruh, dan simbol Dao besar muncul dengan padat. Itu sangat mempesona dan cemerlang karena segera mengelilingi Ye Qingxian. Ci! Ye Qingxian berjalan mendekat. Dia dengan ringan mengejek, dan kemudian tubuhnya meledak dengan kecemerlangan keberuntungan yang beriak keluar. Mereka menyebar di istana kuno seperti suara bel, tiba-tiba menghasilkan suara gemuruh. Apa ini? Banyak orang terkejut. Riak-riak ini tampak lembut, tetapi suara yang mereka keluarkan sangat luar biasa, sangat keras bahkan orang tuli pun bisa mendengarnya. Itu adalah suara Dao yang bagus. Itu menembus kabut merah itu dan menyapu semua cahaya yang berapi-api, menghapus simbol bulu merah. Pikiran Raja Istana Iblis Api melompat. Tekniknya yang berharga ditembus, kemampuan ilahi Dao Api tumpul. Riak-riak itu menghantam dan akan mencapai tubuhnya. Dia melepaskan teriakan keras. Sayap bangau merah seperti bilah surgawi. Itu sangat tajam. Dalam warna darah adalah niat membunuh saat meretas ke bawah. Sial! Riak itu mengenai sayap ilahinya,
melepaskan suara logam. Kemudian, sesuatu terjadi yang membuat semua orang gemetar ketakutan. Sayap bangau itu retak. Bulu-bulu beterbangan di mana-mana, berserakan di tanah. Raja Istana Iblis Api mengeluarkan gerutuan teredam. Dia dengan cepat menarik kembali sayapnya. Garis darah tertinggal di kehampaan. Dia benar-benar terhuyung mundur. Ci! Pada saat yang sama, sayap yang ditarik ke belakang tiba-tiba bersinar lagi. Itu dinyalakan lagi, karena riak padat menyapu, mendarat di permukaannya. Ah, Dewa Istana Iblis Api sangat marah. Dia terluka oleh generasi yang lebih muda, menyalakan sayapnya, membuatnya layu. Itu benar-benar penghinaan besar. Hong! Tubuh Ye Qingxian mengalir dengan kecemerlangan warna-warni yang misterius. Tubuhnya bergetar, dan kemudian lebih banyak riak terbang keluar. Mereka semua mendarat di tubuh bangau kuno itu tidak mungkin untuk dihindari. Pada saat itu, Raja Istana Iblis Api mengeluarkan teriakan keras. Setengah tubuhnya hangus hitam, dan setengah dari jubah dao merahnya hancur, berubah menjadi abu. Seluruh tubuhnya terbang keluar, darah mengalir keluar dari mulutnya. Jelas bahwa jubah dao terbentuk dari bulunya. Sekarang sebagian kecil darinya dihancurkan, itu benar-benar setara dengan bulunya dicabut oleh seseorang. Segera menjadi sulit bagi orang untuk tenang di istana. Dewa sejati klan surgawi langsung ketakutan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang pemuda sekuat ini. Siapa orang ini? Mungkinkah dia keturunan inti dari beberapa klan kaisar? Hanya seorang wanita muda, namun dia sebenarnya mampu melukai Raja Istana Iblis Api. Memalukan. Apakah dia akan menentang klan surgawiku juga? Hasil ini membuat semua orang sangat terguncang. Lupakan mereka. Bahkan para master sekte itu menyipitkan mata mereka. Mereka mengungkapkan ekspresi terkejut, merasa sulit untuk tenang. Istana Iblis Api bukanlah sekte besar yang paling kuat, tapi itu juga bukan sekte penurut. Tuan istana mereka mencapai tingkat dewa surgawi, namun pada akhirnya, dia dikalahkan begitu saja, menderita kerugian yang sangat besar. Pada saat ini, Dewa Surgawi Kituo tidak bisa duduk diam lagi. Ini hanya seorang wanita muda, namun dia segera menunjukkan kekuatan, apalagi tidak lebih lemah dari mereka. Ini benar-benar hal yang mengejutkan. Apakah kamu yakin sekarang? Ye Qingxian melihat ke arah Dewa Istana Iblis Api dan bertanya seperti ini. Suaranya membawa sedikit daya tarik, pesona yang unik. Itu indah dan bergerak. Namun, saat ini, tidak ada yang berani memperlakukannya seperti wanita muda cantik yang lemah lagi. Mereka semua memandangnya seolah dia adalah ahli yang luar biasa dan suci yang sangat mempesona. Apa yang bisa dikatakan oleh Raja Istana Iblis Api? Wajahnya merah padam. Dia batuk seteguk darah. Dia bahkan tidak bisa berdiri tegak di sini. Meyakinkan, sepenuhnya yakin. Kakak yang lebih tua, kamu benar-benar abadi. Tidak jauh, Kong Qiuji berteriak keras memuji. Jika bukan karena Pak Acok Divine Lord menatapnya, kemungkinan besar dia akan menyentak pantatnya. Ye Qingxian menatapnya, dan dengan nada agak tidak puas, berkata, apakah saya setua itu? Aku lebih muda darimu. Ketika kata-kata ini diucapkan, itu memicu keributan besar lainnya. Orang aneh macam apa ini? Semua orang percaya bahwa dia pasti memiliki rahasia besar dalam dirinya, atau tidak ada yang memiliki kekuatan seperti ini di usianya. Teman kecil itu luar biasa dan jarang terlihat sejak zaman dahulu. Namun, Anda harus memaafkan mereka yang harus dimaafkan. Di istana, Dewa Surgawi dari klan Surgawi berbicara untuk menghentikannya. Bagaimanapun, Raja Istana Iblis Api telah membantu mereka sebelumnya, berbicara atas nama mereka,
dan itulah mengapa ini terjadi. Jika mereka mengabaikan ini, maka orang lain akan memandang rendah mereka. Klan surgawi Anda benar-benar tercela. Ye Qingxian berbalik dan melihat para dewa surgawi yang agung, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut dan langsung berbicara dengan kasar. Mata para dewa surgawi menjadi dingin. Ini adalah istana klan surgawi, namun dia tidak memberi mereka wajah apapun. Teman kecil, kamu telah melewati batas. Qi Tuo berbicara. Hal-hal yang akan melewati batas masih akan datang. Dia mengembalikan kejeniusan klan Anda karena niat baik, jadi mengapa Anda semua menggigit tangan yang memberi Anda makan? Ye Qingxian menunjuk ke arah Xi Hao. Dia menatap mereka sambil bertanya dengan keras. Matanya membawa amarah. Ada motif tersembunyi dalam hal ini. Dia merencanakan dengan kejam untuk mendapatkan harta tertinggi klan surgawiku. Seorang dewa surgawi berkata dengan dingin. Apa lelucon? Saat itu, aku juga berada di dataran darah. Aku melihat semuanya dengan jelas. Kamu sangat tidak tahu malu. Kata-kata Ye Qingxian benar-benar kasar dan mengejutkan, secara langsung menantang tingkat kota surga yang lebih tinggi. Bagus, tolong lepaskan Huang. Dia mengawal saya ratusan ribu li dan telah menunjukkan kebaikan yang luar biasa kepada saya. Yun 11 berbicara. Ekspresinya rumit. Wanita berbaju salju itu justru berani mencaci maki dewa-dewa surgawi meski usianya sepertinya tidak jauh berbeda dengan usianya. Bagaimana kamu bisa memahami kekotoran hati? Mundur! Wajah Qi Tuo jatuh saat dia berbicara. Tekanan kuat turun untuk membuat Yun 11 sulit berbicara. Ekspresi para dewa surgawi menjadi dingin. Mereka diam-diam menyalahkan klan mereka karena membiarkan Yun 11 muncul. Dia harus berada dalam isolasi. Aku benar-benar segan untuk bertengkar dengan kalian semua. Anda semua bahkan berani menyentuh salah satu orang saya, jadi hari ini saya datang untuk menuntut penjelasan. Kalau tidak, tidak mungkin semuanya akan berakhir dengan damai. Kata Ye Qingxian. Pakaian putihnya sangat luar biasa. Dia tidak terlihat seperti wanita muda yang lemah, melainkan seorang raja dunia di bawah langit, menghadap ke 3.000 provinsi, penguasa satu generasi. Semua orang gemetar dalam hati. Mereka semua awalnya percaya bahwa dia hanya ingin menyelamatkan Huang dan membawanya pergi, tetapi mereka tidak pernah berharap bahwa dia bahkan akan menuntut penjelasan. Ini mendominasi hingga ekstrim. Semua orang menjadi lebih terkejut. Apa jenis latar belakang yang dia miliki? Sementara itu, wakil Raja Negara Surgawi, Qin Changsheng, leluhur kuno Taman Bunga Matahari Iblis, Tuan Dunia Bawah, Istana Mending Surga dan Master Sekte lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka memperluas keinginan mereka untuk menyelidikinya. Hong! Pada saat ini, pakaian putih Ye Qingxian diliputi oleh sejumlah besar cahaya warna-warni. Riak misterius menyebar keluar, secara tak terduga membentuk penghalang pelindung yang mengisolasinya dari dunia luar. Tidak sederhana. Master Sekte besar dalam hati terguncang. Wanita ini memiliki rahasia besar pada dirinya. Klan Surgawi, beri aku penjelasan. Saya ingin penjelasan yang tulus, atau masalah hari ini tidak akan berakhir. Kata Ye Qingxian. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.